Sobat Emporio, selamat siang. Perkenalkan saya Tio, arsitek dari Emporio yang mengerjakan desain ini. Dan desain ini sudah selesai, mari lihat keindahan dan kemewahan dari bangunan ini. Oke Sobat Emporio, mari kita cek rumah di posisi Jakarta Barat. Proyek ini atas nama Ibu Heni dengan bangunan gaya klasik mode tropis dengan asumsi kita menggunakan batu-batu alam. Jadi kita cek dulu untuk dinding batu alamnya, mari. Jadi di posisi dinding ini kita menggunakan material batu alam berupa granit dengan motif yang sama dengan posisi bagian dalam rumah, sehingga nanti dinding ini dia kesannya menyatu dengan bagian rumahnya. Lalu kita beranjak. Kita beranjak ke pagar. Pagar kita menggunakan bahan besi dan berwarna hitam dengan ketinggian 3 meter. Lalu sistem ini sungguh-sungguh sangat praktis, di mana kita menggunakan motorik. Jadi terbuka otomatis, kita tinggal masuk tanpa harus memanggil ART di dalam. Mari masuk lagi ke dalam. Posisi carport dengan lebar 6, kedalaman 6 meter juga untuk carport, dan garasi juga sama ukuran 6x6 dengan asumsi kita punya slot untuk 2 mobil dan juga 1 motor. Di dalam juga sama, 2 mobil dan 1 motor juga. Lalu di atas ini kita punya skylight untuk penerangan carport, di mana kita takutnya kalau misalnya carportnya tertutup akan sedikit gelap, maka kita desainkan dia menggunakan skylight di atas. Lalu untuk material lantai, kita bisa di bawah. Material lantai ini kita pakai andesit bakar, di mana untuk finishingnya kita menggunakan finishing matte, jadi dia tidak licin sama sekali untuk mobil dan kendaraan. Lalu kita punya dinding samping, ini juga sama dengan dinding depan, materialnya dengan granit, warna yang sama, sehingga nanti untuk kesan dinding garasi tidak terlalu monoton, jadi kita punya beberapa ornamen di sini, sehingga kesannya jadi satu kesatuan bangunan. Mari kita lanjut ke teras depan. Di sini kita punya teras depan yang cukup lumayan luas. Kita punya 2 entrance sebenarnya di teras ini. Satu untuk teras depan yang bagian untuk santai-santai. Jadi nanti kalau di sini kita bisa taruh meja santai, kursi santai, dan segala macamnya untuk terimaan tamu tanpa harus masuk ke dalam rumah. Oke, kita punya pintu utama di depan. Ini fungsinya untuk penghalang. Kalau kita buka, kita akan menemukan pintu utamanya seperti ini. Dia menggunakan bahan kayu, lalu untuk finishingnya kita menggunakan kaca. Seperti itu untuk pintu utamanya. Ini teras utama dari rumah bangunan kita untuk proyek Bu Heni. Cukup lumayan menarik dengan material-material lantai. Kita menggunakan beda ya. Material lantai kita menggunakan yang di depan itu warna hitam, granit juga. Lalu yang bagian dalam kita menggunakan warna krem. Oke, ini untuk bangunan rumah Bu Heni bagian depan. Kita nanti akan beralih ke bagian dalam. Untuk bagian dalam atau interiornya nanti akan disampaikan oleh tim interior khusus dari Emporio. Nanti kita cek timnya seperti apa. Mari ke dalam. Halo Sobat Emporio, dengan saya Alvin sebagai tim interior dari Emporio. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dari rumah Ibu Heni. Jadi bisa dilihat Sobat Emporio, ruangan yang pertama kita masuki dari rumah Ibu Heni adalah ruang tamu, di mana nanti di sini Ibu Heni akan menerima tamu-tamunya. Makanya kita buatkan desain yang menampilkan dari konsep utamanya Ibu Heni itu sendiri. Jadi Sobat bisa lihat di sini kita menerapkan desain klasik minimalis, banyak permainan panel dinding dikombinasikan dengan furniture modern. Nah, bisa dilihat baik dari coffee table-nya, sofanya, juga tadi Sobat Emporio sudah lihat konsol table-nya. Itu semua kita desainkan modern sebagai perpaduan dari klasik dan modernnya itu sendiri. Jadi harapannya desainnya ini tetap terlihat luxury, tetap terlihat mewah, tapi nyaman untuk ditinggali. Oke, jadi setelah dari ruang tamu ini, kita akan melanjutkan ke ruangan utama di rumah ini, di mana sebagai penegas atau penanda dari perpindahan di ruangan ini, kita mendesainkan Kong Leong sebagai penegas
perpindahan atau transisi dari ruang tamu menuju ke ruangan utama. Tapi sebelum kita menuju ke ruangan utama, di sini ada powder room yang fungsinya nantinya bisa digunakan oleh tamu. Sekarang kita akan melanjutkan melihat-lihat ruangan utama dari rumah Ibu Heni ini. Jadi untuk menjelaskan ruangan utama dari rumah Ibu Heni ini, saya akan didampingi oleh Pak Lutfi selaku tim produksi interior dari rumah ini. Oke. Siang, Mas Alfi. Halo, siang Pak Lutfi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak. Jadi mungkin di sini saya mau sedikit tanya-tanya nih Pak untuk produksi di rumah Ibu Heni ini. Ya. Dari ruangan yang cukup luas ini, ruangan keluarga, ruangan makan, dan ruangan dapur, kira-kira kesulitan ketika produksi itu apa sih Pak? Kesulitannya berbagai macam sih Mas, tapi yang paling menonjol itu adalah di hal masalah waktu, kondisi lapangan, yang mana kondisi lapangan itu setiap tempat berbeda-beda. Kadang misalkan dari tim produksi yang dari sipil masih kerja, kita harusnya belum masuk, harus masuk. Karena itu ada salah satu permintaan dari klien kayak gitu, pengen buru-buru dari waktu. Terus kedua masalah jam kerja juga ada dibatasin karena izin tetangga segala hal gitu tuh. Kalau untuk teknis selebihnya sih gampang lah gitu ya. Oke. Ya nggak ada masalah gitu tuh kan. Kayak gitu tuh Mas. Oke, jadi Pak Lutfi ini selaku tim produksi interior memang sudah cukup sering bekerja sama. Makanya dari Pak Lutfi sendiri tidak ada kesulitan ketika memproduksi desain yang sudah diberikan oleh Emporio ya ke klien. Oke, mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ruang keluarganya lebih detail secara desainnya. Oke, Pak Lutfi. Oke. Silakan kita bisa lihat-lihat. Silakan Mas. Oke. Jadi di ruang keluarga ini bisa dilihat kita memang sengaja mendesainkan TV kabinet yang cukup luas agar tidak terkesan sempit. Oke, jadi di sini backdropnya kita menggunakan marmer ya. Betul. Pak, ini diganti menggunakan marmer apa Pak? Ini masuknya ke kategori superstatorio Mas, tapi yang tipikalnya yang tipe book match gitu kan. Book match ya, Betul. agar urat dan seratnya ketemu ya Pak ya. Betul. Oke. Sesuai dengan desain yang dilampirkan ke kita juga gitu kan. Oke, betul. Oke. Jadi Sobat Emporio bisa lihat di ruangan keluarga ini cukup luas, bisa menampung sekitar 6-7 orang atau bahkan lebih. Jadi semua keluarga bisa berkumpul di sini ketika ada keluarga besar berkumpul. Seperti itu. Semuanya diproduksi oleh Bapak ya? Dari sofa, coffee table, TV kabinet, profil panel dindingnya. Semua kita Semua produksi. diproduksi oleh Pak Lutfi. Termasuk juga set table-nya juga. Oke, gitu, Mas. betul. Gitu kan. Lalu di ruang keluarga ini juga dilengkapi area dapur kering dan area makan untuk keluarga inti. Ya. Seperti yang Sobat bisa lihat ya, di area makan ini disediakan meja makan untuk 6 orang ya Pak? Betul. Oke, kalau dari meja makannya ini sendiri sampai ke kursi makannya tidak ada kesulitan lah ya Pak untuk pendesainannya? Selama produksi, alhamdulillah tidak kesulitan. Tidak ada kesulitan ya? Untuk si area meja makan, dapur kering juga sama. Belum ada kesulitan gitu Mas. Gitu. Oke, baik. Di waktu aja sih. Waktu kembali ke waktu tadi itu ya. Ya, Oke. kayak gitu tuh. Sobat Emporio jadi bisa dilihat ini dapur keringnya memang kita desainkan dengan gaya klasik modern. Bisa dilihat di sini dominan konsep warnanya putih seperti ruangan lainnya. Jadi sini penerapannya warna cerah semua seperti bangunannya juga. Tapi di sini kita berikan tambahan elemen warna gold. Jadi sobat bisa lihat banyak ada perpaduan elemen warna gold dengan sentuhan sedikit warna bronze. Nah, ini untuk mendukung atau mengaplikasikan desain dari klasik modern itu sendiri. Ya. Selanjutnya mungkin setelah sedikit Sobat Emporio sedikit melihat mengenai ruangan utama di lantai 1, kita akan melanjutkan ke ruangan di atas. Oke. Lantai 2. Nah, Sobat Emporio, sekarang kita berada di lantai 2, kita berada di ruang keluarganya. Sama seperti di ruang keluarga lantai 1, fungsinya di sini adalah untuk berkumpul keluarga, untuk bersama-sama mungkin menonton TV atau melakukan aktivitas lainnya. Yang membedakan adalah kalau di lantai 1, ruang utama keluarganya itu bisa digunakan juga untuk menyambut tamu seperti saudara. Kalau di lantai 2 ini nanti khusus digunakan untuk keluarga inti saja. Nah, seperti yang Sobat Emporio bisa lihat, yang menjadi focal point di
ruangan ini adalah skylight tersebut. Sobat Emporio bisa lihat ya, skylightnya sangat mewah. Kita tambahkan sentuhan-sentuhan profil list di skylightnya agar menambah kesan mewahnya, dipadukan juga dengan warna goldnya. Ditambah permainan 2 lampu gantung. Nah, Sobat Emporio juga bisa lihat di ruangan ini ada panel TV yang sedikit berbeda dari keseluruhan konsep desain utamanya. Memang di desain utamanya itu kita masih tetap menerapkan klasik modern. Cuma untuk panel dinding di area TV ini lebih kita fokuskan di style modernnya. Agar ada perbedaan, agar tidak semuanya sama monoton. Lalu kita akan lanjut ke ruang utama lainnya, yaitu adalah kamar tidur utama dari klien kami. Nah, Sobat Emporio, saat ini kita sudah berada di kamar utama dari rumah ini. Untuk Sobat bisa mengetahui desainnya seperti apa, mari ikuti. Oke, jadi dari klien kami untuk kamar tidur utama ada sedikit special request di mana klien kami meminta mengikuti konsep dari hotel, yaitu kamar style President Suites, di mana dari klien ingin ada area kerja di kamarnya, tapi tidak tercampur dengan area istirahat atau area kasurnya. Makanya kita buatkan konsep partisi di mana area kerja ada di belakang area tidur, jadi tidak akan terlihat. Dan ketika klien kami sedang bekerja, salah satu user yang sedang beristirahat juga tidak terganggu. Seperti itu. Oke Sobat Emporio, sekarang kita akan melanjutkan ke sisi sebelah dari ruangan ini. Oke, Pak Lutfi, kita ketemu lagi. Nah, Pak Lutfi, untuk area kamar tidur ini sendiri, apakah ada kesulitan tersendiri dari mengaplikasikan atau mewujudkan apa yang sudah didesainkan oleh Emporio? Kesulitannya paling soal request yang spesial order gitu Mas ya. Terutama masalah untuk internet, akses poinnya gitu ya. Itu kita mesti bikin jalur-jalurnya aja. Selebihnya kalau untuk kabinetnya, produksinya, wall panelnya sama seperti itu nggak ada masalahnya. Nggak ada masalahnya. Jadi kita mesti tegesin klien ini butuh berapa Mbps sih gitu kan. Itu mesti banyak konsultasi gitu kan. Karena itu pengaruh ke speed kecepatannya juga. Hal seperti itu aja sih Mas. Jadi memang tidak ada kendala di desainnya ya, hanya lebih ke teknis dari produknya itu ya. Terlebih itu. Seperti itu. Baik. Jadi, kalau untuk headboardnya sendiri dengan ukuran yang cukup luas ini Pak, hampir seperti panel dinding lah ya bisa kita bilang. Apakah ada permasalahan Pak? Paling di bendingannya aja sih Mas, gitu di ujung sudut-sudutnya. Nggak pernah ada kendala, tapi itu nggak jadi masalah. Kita langsung evaluasi. Ya hasilnya seperti ini gitu kan yang dilihat. Mungkin ada pengadjustan sedikit lah ya. Cuma tidak berubah terlalu banyak dari apa yang sudah disuggest oleh Emporio. Seperti itu. Di ruangan ini memang kita sendiri masih mempertahankan konsep utama dari rumah ini, yaitu konsep klasik modern. Kita masih menerapkan konsep warna utama juga, di mana kita mayoritas menggunakan warna putih dipadukan dengan warna coklat agar menghadirkan kesan yang homey tapi tetap luxury. Seperti itu. Jadi selanjutnya Sobat Emporio, bisa dilihat ini adalah sisi untuk entertainment area di kamar ini, di mana klien juga tetap ingin ada TV di kamar ini. Makanya kita desainkan panel dinding untuk TV-nya beserta meja hangingnya. Mejanya kita buat hanging agar maintenance atau pembersihan di bawahnya itu mudah dilakukan. Seperti itu. Jadi di sini agar kesan luxury juga tetap ada, selain kita menghadirkan konsep warna goldnya, kita juga memadukan dengan marmer. Di sini kita menggunakan marmer apa Pak Lutfi? Sama seperti di bawah. Sama seperti di bawah ya. Satu Ario yang kita pilihkan book match untuk uratnya. Seperti itu.
selanjutnya kita akan melanjutkan ke sisi ruangan satunya lagi, yaitu wardrobe areanya. Oke Sobat Emporio, jadi sekarang kita berada di ruangan wardrobe dari kamar utama ini, yang mana sebetulnya ketika tadi Sobat Emporio masuk dalam kamar ini, Sobat akan disambut oleh ruangan wardrobe kabinet ini. Jadi di sini kita mendesainkan wardrobe kabinet yang mempunyai fungsi untuk menyimpan baju formal dan unformal dari klien kita. Nah, lalu di sisi sebelahnya, di sini ada meja rias untuk klien kita. Kita desainkan seperti ini, di mana kita menerapkan full mirror di sini agar kesan ruangannya terlihat terasa luas, tidak terasa sempit. Oke, jadi kita juga desainkan di sini kursi stoolnya, di mana nanti klien bisa duduk di sini nyaman untuk menggunakan meja riasnya, gitu. Di sini juga ada display kabinet untuk koleksi tas dari klien kita. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ruangan kamar mandi dari kamar tidur utama ini. Berikut adalah desain dari kamar mandi dari kamar tidur utamanya. Bisa dilihat kita memberikan pencahayaan alami dari segi arsitekturnya agar kamar mandi ini tidak perlu terlalu menggunakan pencahayaan buatan. Jadi Sobat Emporio bisa lihat kamar mandinya pun terkesan homey, hangat, dan tetap mewah tentunya dengan penggunaan material marmer ini. Saat ini kita berada di area basah dari kamar mandi ini. Kalau yang sebelumnya Sobat lihat itu adalah area semi basahnya, di sini adalah area basah yang kita pisahkan menggunakan pintu partisi kaca. Jadi Sobat bisa lihat di shower ini kita sediakan soap holder atau tempat sabun. Jadi dari klien kami bisa menaruh untuk keperluan alat mandinya, semuanya disimpan di sini. Kita juga tetap berikan permainan lampu agar menambah kesan mewahnya. Seperti itu. Oke Sobat Emporio, nah jadi di sini di area semi basahnya juga ada meja wastafel agar klien kami bisa mungkin skincare atau cuci muka, sikat gigi, semua aktivitasnya dilakukan di sini. Desain yang kita tonjolkan di sini masih sama seperti konsep utamanya, tidak lari, tidak jauh. Agar ada pembeda dari warna utama yaitu putih dan coklat, kita juga padukan warna emasnya dengan warna abu-abu. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke ruangan berikutnya. Nah, Sobat Emporio, sekarang kita berada di ruangan berikutnya, itu adalah ruangan kamar tidur orang tua. Untuk kamar tidur orang tua ini, desain yang kami terapkan masih sama seperti konsep utama dari konsep interior rumah ini, di mana kita menerapkan desain klasik modern. Tidak ada yang kita rubah, perpaduannya masih sama, yang berbeda mungkin hanya bentuk dari headboard atau panel dindingnya. Sobat Emporio, sekian untuk penjelasan dari kamar tidur orang tua. Sekarang kita akan melanjutkan ke ruangan selanjutnya. Oke Sobat Emporio, untuk ruangan selanjutnya kita berada di kamar tidur dari anak klien kami. Seperti yang Sobat Emporio bisa lihat, di kamar tidur ini mungkin terasa cukup berbeda untuk konsep interiornya dari ruangan lainnya, karena memang di sini ada permintaan khusus dari anak klien kami. Di mana anak klien kami lebih suka menerapkan konsep modern minimalis. Jadi memang agak sedikit berbeda dari konsep utama yang ada di rumah ini. Di sini semuanya kita desainkan hampir satu ruangan, hampir semua sisi temboknya kita buatkan panel dinding agar menambah kesan modern minimalisnya. Lalu juga kita berikan bentuk furniture nakas, meja nakas yang minimalis, kasurnya pun juga, meja TV-nya pun juga. Untuk meja TV dan meja kerjanya sama seperti ruangan lainnya, kita berikan konsep hanging agar membersihkan area bawahnya itu mudah maintenance-nya, karena mengingat di rumah ini juga ada kucingnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke sisi dari wardrobe dari kamar tidur ini. Oke Sobat Emporio, sekarang kita berada di wardrobe area dari kamar tidur anaknya. Bisa dilihat kita desainkan di sini sebagai konsepnya display kabinet. Jadi semua koleksi pakaian dari klien kami bisa terlihat jelas di sini, menambah kesan mewah dan luxury-nya juga.
Halo, Pak Tio. Gimana, Mas Alvin? Baik, baik. Ya. Jadi gimana nih Pak Tio untuk arsitektur dari rumah ini? Ya, kalau dari segi arsitek sendiri kita cukup lumayan puas dengan hasilnya, di mana desain juga sesuai dengan desain dari Emporio sendiri, mulai dari kerapian, lalu finishing cat, lantai segala macam itu sudah cukup lumayan baik sih menurut arsitek Emporio. Kami cukup lumayan puas dengan hasil project dari Bu Heni. Nah, kalau dari interior sendiri gimana? Kalau dari interior ini sama seperti dari tim arsitektur, kita juga cukup puas dengan hasilnya. Bahkan sangat puas karena mostly semua yang kita desainkan tidak ada yang berubah, bisa diaplikasikan dengan baik oleh Pak Lutfi. Jadi ya kita bisa bilang kesimpulannya dari interior sendiri itu sangat baik sih untuk rumah ini. Ya, Seperti itu. jadi seperti itu teman-teman Sobat Emporio. Intinya kesimpulan dari kami untuk interior maupun dengan eksterior kami cukup lumayan puas dengan hasilnya. Dengan begitu kami pamit berdua undur diri dari video kali ini. Apabila kalian senang dengan hasil atau project dari Emporio sendiri, jangan sungkan untuk hubungi Emporio sendiri. Kalau begitu kami pamit undur diri, kami berdua ada Mas Alvin dan saya Tio. Sampai jumpa kembali Sobat Emporio di video next selanjutnya. Bye-bye.